Pagi Pak, perkenalkan nama saya Dr. Ilham. Saya ada dokter yang sedang berjaga di klinik dokter keluarga pada pagi hari ini. Kalau saya boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Sugeng saya. Bapak Sugeng umurnya berapa Pak? 54 tahun. 54 tahun. Bapak tinggalnya di mana Pak? Saya tinggalnya di Puri Kranji, Puri Bekasi. Kranji, Bekasi. Bapak pekerjaan kesehariannya sebagai apa Pak? Sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri. Baik Bapak, kalau saya boleh tahu Bapak datang ke klinik ini dengan keluhan apa Pak? Ini dok, tangan saya yang kiri itu lemas kalau buat gerak. Oh, lemas gitu ya Pak? Iya. Baik Bapak, untuk lebih menunjang dari diagnosis penyakit Bapak, sekarang saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik terkait kondisi tubuh Bapak. Nanti saya akan melakukan beberapa hal yang akan saya lakukan. Mungkin akan sedikit menimbulkan rasa nyeri, namun saya akan tetap meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia? Silakan dok, bersedia. Bersedia ya Pak. Yaudah, baik Bapak. Sekarang ini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap kekuatan dari otot Bapak. Yang pertama Bapak, saya akan mengecek pada bagian sini Pak. Ya. Bapak nanti Bapak bisa seperti ini ya Pak, kayak gitu. Nanti saya akan memberikan tahanan gitu Pak. Ya. Baik Pak. Baik. Terus yang sebelah sininya Pak. Baik. Terus dua-duanya Pak. Baik. Terus kemudian setelah itu Bapak tangannya bisa dilurusin Pak. Tangan yang ini, enggak yang ini dilurusin. Terus nanti Bapak usahakan Bapak menekuk ya Pak. Oh iya. Nanti saya akan menahan tangan Bapak. Terus yang ini Pak. Nah, baik. Terus sekarang Bapak tadi menekuk, sekarang Bapak usahakan untuk meluruskan tangan ya Pak. Ya. Dari posisinya dari menekuk Bapak luruskan. Nah, baik. Terus yang satunya. Nah, baik. Nah, sekarang tangannya Bapak yang sebelah sini, Bapak usahakan menekuk seperti ini ya Pak. Saya berikan tahanan. Baik. Terus yang ini. Nah, yang ini Pak, sekarang Bapak dari kayak gini tuh Bapak kayak gini ya Pak. Ya. Dari posisi tekuk Pak. Baik. Nah, Bapak sekarang bisa tiduran Pak. Ya. Terlebih dahulu. Bentar. Ya. Nah, Bapak diusahakan kakinya menekuk ya Pak. Nanti saya akan memberikan tahanan Ya. Pak. Ayo Pak. Yang ini dulu. Tekuk. Tekuk. Terus yang satu sebelah sini. Tekuk. Nah, dari posisi seperti ini Bapak sekarang lurusin Pak. Lurusin ke bawah. Lurusin sini. Iya. Lurusin Pak. Ya. Terus dari ini posisi tekuk Pak. Lurusin Pak. Nah, baik. Nah, Bapak sekarang bisa bangun lagi Pak. Ya. Nah, sekarang saya akan mengecek pada bagian pergelangan kaki Bapak. Jadi nanti posisi Bapak seperti ini, nanti Bapak nginjek ke bawah gitu ya Pak? Iya. Ya Pak. Bentar. Nah, terus yang angkat ke atas Pak sekarang. Nah, yang ini. Injek ke bawah Pak. Angkat ke atas Pak. Angkat ke atas. Nah, ya baik. Baik Bapak, ini untuk pemeriksaan kekuatan ototnya sudah selesai. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan terhadap refleks fisiologis pada tubuh Bapak. Jadi yang pertama di sini ya Pak. Ya, Jadi silakan. di sini ada, saya akan menggunakan refleks hammer. Nah di sini, saya cari dulu tempelnya di sebelah sini. Nah, ya. Terus yang sebelah sini. Ada suara sama. Nah, sekarang yang di sebelah sini agak sedikit kayak gini Pak. Terus yang sebelah sini. Nah, terus selanjutnya ada di sini Pak. Coba tangannya bisa, tangannya bisa ditarik ke atas terlebih dahulu. Di sini juga Pak. Nah, di sini ada pemeriksaan refleks patella. Nah, pada orang normal nanti akan terjadi fleksi tungkai bawah. Nah, ya. Terus kemudian nanti pada selanjutnya ada refleks pada bagian Achilles, pada tendon Achillesnya. Ini saya ketok ya, Pak. Ya. Nah, jadi nanti pada orang normal akan terdapat adanya fleksi pada bagian kaki. Nah, ya, normal. Baik Pak, untuk pemeriksaan refleks fisiologisnya sudah selesai. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis terhadap tubuh Bapak. Mungkin Bapak sekarang bisa tiduran terlebih dahulu Pak. Iya. Jadi yang pertama, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan refleks Babinski. Dimulai dari sini, dari bagian tumit. Saya akan melakukan penggoresan.
sampai ke ibu jari kaki, tidak ditemukan adanya pemekaran jari kaki, berarti refleks Babinskinya adalah negatif. Kemudian pada kaki yang sebelahnya, pada bagian tumit, terus kemudian digoreskan sampai ke atas, refleks Babinskinya juga negatif pada kaki yang sebelahnya. Terus kemudian ada refleks Chadocks, itu pada bagian malleolus sampai ke bagian caudal, akan dilakukan penggoresan. Refleks Chadocks juga negatif. Terus pada bagian sebelahnya juga dilakukan penggoresan pada bagian malleolus hingga ke bagian cauda. Ini juga tidak menunjukkan refleks Chadocks. Nah, terus selanjutnya ada refleks Gordon. Ini permasalahan pada bagian otot betis. Yang kaki sebelahnya juga nggak ada, berarti refleks Gordonnya juga negatif. Kemudian ada refleks Gonda. Gonda itu penekanan pada bagian jari keempat dilepas secara tiba-tiba. Juga tidak terdapat ada pemekaran jari kaki, berarti refleks Gondanya juga negatif pada kaki sebelah kanan. Terus kemudian kaki sebelah kanannya juga tidak mengalami adanya refleks Gonda. Terus kemudian untuk scavernya yaitu pencubitan pada bagian tendon Achilles, dicubit juga tidak ada, refleks scavernya juga negatif. Terus kemudian yang sebelah sininya juga negatif refleks covernya. Terus kemudian ada refleks Oppenheim. Ini adalah pengurutan pada bagian tibia, pada tibia pasien. Terus di sebelah sini. Nah, pada kedua kaki refleks Oppenheimnya juga negatif. Kemudian Bapak bisa bangun, Pak. Oh iya. Bisa bangun. Terus kemudian jari-jari tangannya, Pak. Nah, jadi di sini ada pemeriksaan Hoffmann-Trommer. Hoffmann-Trommer ini saya akan melakukan kayak gini. Terus kayak gini. Nah, negatif. Terus pada bagian yang sebelah sini juga negatif. Hoffmann-Trommer, berarti refleks Hoffmann-Trommer adalah negatif karena pada orang yang abnormal akan terjadi fleksi dan aduksi pada ibu jari. Baik Bapak, untuk pemeriksaan refleks patologisnya sudah selesai saya lakukan ya Pak. Ya. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan sensoris. Jadi yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan sentuhan halus dulu ya Pak. Ya. Jadi tangannya Bapak bisa seperti ini dulu Pak. Ini saya kenalkan terlebih dahulu ya Pak. Kalau misalkan rasa kapas ini seperti ini ya Pak. Jadi dia halus. Nah, terus nanti saya akan menyentuhkan kapas ini pada bagian jari-jari Bapak. Nanti sambil matanya tertutup ya Pak. Terus nanti Bapak tunjuk. Saya minta Bapak untuk menunjuk lokasi dari sentuhan kapas yang tadi saya tunjuk ya Pak. Nah, Bapak sekarang bisa tutup matanya terlebih dahulu. Tutup matanya terlebih dahulu, terus kemudian saya sini ya Pak. Nah, Bapak bisa buka mata, tunjuk Pak di mana? Di situ. Nah, terus yang sebelah sini tutup matanya lagi. Di mana Pak? Di situ. Ya, baik. Sekarang aja di sebelah yang kaki ya Pak. Nah, coba. Di mana Pak lokasinya? Situ ya. Ya. Terus yang sebelah sini gimana Pak? Iya, dari situ. Nah, sekarang untuk pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan rasa nyeri Pak. Ya. Jadi ini di sini ada pulpen. Jadi saya kenalkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan nanti saya minta Bapak untuk menyebutkan apakah ini tajam ataukah yang ini tumpul, gitu ya Pak. Nah, terus nanti saya lakukan saat mata Bapak juga tertutup ya Pak. Nah, jadi yang pertama mata Bapak tutup dulu, terus ini tajam atau tumpul? Tajam. Terus yang ini Pak? Tumpul. Terus kalau yang sebelah sini ini tajam atau tumpul Pak? Tajam. Tumpul. Yang kaki apa? Yang ini? Tajam. Tumpul. Ini? Tajam. Ya. Baik. Selanjutnya untuk pemeriksaan selanjutnya ini ada pemeriksaan vibrasi atau getaran gitu ya Pak. Jadi nanti saya minta Bapak bisa nggak merasakan getaran dari garpu tala ini ya Pak? Saya getarkan terlebih dahulu. Nah, terus Bapak matanya bisa ditutup dulu Pak. Iya. Bapak bisa merasakan ada getaran nggak Pak? Iya, merasakan ada getaran ini. Terus yang ini apa yang Bapak rasakan Pak? Bergetar juga, ada berasa. Yang di sini Pak?
Iya, sama bergetar juga. Ada yang Bapak Ada rasakan? bergetar. Getaran juga ya. Iya. Ya, baik. Selanjutnya ini ada pemeriksaan tes posisi ya Pak. Jadi ini di sini ada, jadi nanti saya kenalin terlebih dahulu ya Pak. Kalau misalkan ini adalah ke atas, kalau yang ini ke bawah ya Pak. Ya. Jadi Bapak bisa tutup dulu matanya. Tutup dulu matanya. Ini kemana Pak arahnya? Ke atas. Yang ini? Ke bawah. Ini? Ke atas. Yang ini? Ke atas. Ini? Ke bawah. Ke atas. Terus kalau yang ini untuk kakinya, ini kemana Pak? Ke atas. Ke bawah. Atas. Ke bawah. Iya benar. Nah, baik Bapak, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan sensasi diskriminatif. Jadi yang pertama di sini ada pemeriksaan stereognosis ya Bapak. Jadi saya kenalkan terlebih dahulu benda-benda yang saya punya. Jadi di sini ada karet gelang, terus ada koin, terus sama ada gunting kuku ya Pak. Jadi nanti saya harapkan Bapak dapat mengucapkan kepada saya benda apa yang Bapak rasakan gitu ya Pak. Tapi sambil matanya ditutup ya Pak. Nah, jadi Bapak bisa tutup matanya terlebih dahulu. Terus nanti saya letakkan pada bagian tangan sebelah kanan Bapak sebelah sini. Bapak sekarang bisa meraba Pak dengan mata tertutup. Bapak merasakan benda apa di tangan Bapak? Koin. Koin ya Pak. Terus di bagian atas Bapak merasakan apa Pak? Burung. Burung ya Pak. Terus berarti di bagian bawahnya angka. Iya benar. Ya, baik. Ini Bapak bisa membuka lagi matanya. Udah selesai. Terus kemudian jadi pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan identifikasi nomor Pak. Jadi nanti saya akan menuliskan angka pada tangan Bapak. Nanti saya harapkan Bapak dapat menyebutkan angka yang saya tulis ya Pak. Tapi dengan kondisi mata tertutup Pak. Ayo Pak, coba Bapak bisa tertutup. Ini angka berapa Pak? 3. Angka 3. Coba untuk yang tangan sebelahnya. Angka berapa Pak? 4. Angka 4, ya benar. Terus selanjutnya ada pemeriksaan untuk pemeriksaan diskriminasi 2 titik. Nah, pemeriksaan ini selanjutnya, jadi nanti saya harapkan Bapak dapat bilang kepada saya ada berapa titik yang Bapak dapat rasakan ya Pak. Bapak dengan kondisi mata tertutup dulu Pak. Ini ada berapa Pak? 2. Kalau ini Pak? 1. Kalau ini 1. terus kalau yang ini Pak 1. terus kalau yang ini 2. Ya baik. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan titik lokasi Pak. Jadi nanti saya akan menyentuh bagian tubuh Bapak. Nanti Bapak dapat menyebutkan di mana saya menempatkan tangan saya ya Pak. Jadi contohnya seperti ini Pak. Jadi nanti saya sentuh sebelah sini, Bapak bilang ini ada di bahu sebelah kanan gitu ya Pak. Dengan mata tertutup sekarang ya Pak. Ini di mana Pak sekarang saya menentunya? Di bahu sebelah kanan. Bahu sebelah kanan. Terus yang ini di mana Pak? Di tangan sebelah kiri. Nah, sekarang nih kalau saya letakkan posisi di sini saya di mana Pak? Bahu sebelah kiri dan tangan sebelah kanan. Iya, benar. Baik ya Pak. Udah untuk pemeriksaannya udah selesai ya Pak. Bapak, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan koordinasi dan keseimbangan ya Bapak. Jadi yang pertama ada nama tesnya Rapid Alternating Movement. Jadi Bapak sekarang bisa berdiri dulu Pak. Nah, nanti Bapak seperti ini ya Pak, ikutin saya. Jadi tangannya nanti seperti ini, dipukulkan kepada bagian paha Bapak. Terus nanti di bagiannya terbalik gini Pak, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Terus nanti dilakukan pada kaki yang sebelahnya. Pak, bisa dilakukan sekarang. Nah, untuk yang sebelahnya Pak, baik untuk kelancaran irama yaitu baik dan tidak terdapat adanya kekakuan. Baik Bapak sekarang bisa duduk lagi Pak. Nah, sekarang Bapak bisa ikuti saya Pak seperti ini tangannya. Terus nanti Bapak kayak dihentak-hentakkan pada bagian sininya. Gini ya Pak. Gini. Terus yang tangan untuk sebelahnya Pak. Nggak bisa. Ya baik, tidak terdapat adanya kekakuan, kelancaran bagus, iramanya juga bagus. Terus kemudian Pak, sekarang Bapak bisa berdiri lagi Pak. Bisa berdiri lagi. Terus kemudian Bapak bisa menghentakkan kakinya Pak dari kaki kanan terlebih dahulu. Ini Pak, hentakin kakinya. Baik, tidak ada terdapat kekakuan. Terus yang kaki kirinya Pak. Ya baik juga, tidak terdapat adanya kekakuan. Nah baik Bapak sekarang bisa duduk lagi. Nah sekarang kita akan melakukan pemeriksaan point to point movement ya Bapak. Jadi sekarang jadi saya akan memfokuskan jari saya di satu titik seperti ini. Bapak nanti bisa dengan jari Bapak bisa menyentuh bagian hidung Bapak. Terus kemudian jari saya Pak. Jadi seperti ini, gini ya Pak. Ayo, bisa dimulai sekarang Pak.
Nah, baik. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan yang tangan ke jari. Jadi nanti Bapak bisa mengangkat tangannya, kemudian nanti Bapak jatuhkan tangan Bapak dan menyentuh ke jari saya ya, Pak. Nah, jadi nanti ini di penilaiannya ada 2 dengan mata terbuka sama mata tertutup, Pak. Ya. Coba ya, Pak. Dari mata terbuka dulu, jatuhkan. Nah, angkat lagi, Pak. Nah, terus kemudian tertutup, Pak, matanya. Lagi, Pak, sekali lagi. Nah, baik. Nah, sekarang Bapak udah selesai. Sekarang Bapak bisa tiduran, Pak. Bisa tiduran. Nah, sekarang Bapak saya minta Bapak untuk menyentuhkan tumit Bapak dan ke bagian tulang kering Bapak sebelah sini, Pak. Coba Bapak yang ini sebelah sini bisa tekuk kakinya terlebih dahulu. Terus ini bisa seperti ini, Pak. Seperti ini saya lipat dulu ya, Pak. Nah, coba ini lurusin terus dari sini bisa disusurin, Pak, kakinya. Nah, iya bagus. Lagi. Nah, untuk kaki sebelahnya ini saya lipat ya, Pak. Terus yang sebelah sini, Kak, kayak gini juga. Baik, tidak terdapat adanya kekakuan ya, Pak. Udah baik, selesai. Bapak dapat bangun lagi, Pak. Nah, untuk pemeriksaannya sudah selesai ya, Pak. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Jadi untuk pemeriksaan selanjutnya ada namanya gait. Jadi ini lebih memusatkan pada kondisi pergerakan Bapak saat berjalan ya, Pak. Ya. Jadi Bapak bisa berdiri terlebih dahulu. Ya. Jadi nanti Bapak bisa jalan dari sebelah sini sampai ke sini ya, Ya. Pak. Jadi yang pertama Bapak jalan seperti biasa dulu, Pak. Ya. Ayo, Pak. Dari sebelah sini terus nanti ke sini ya, Pak. Ya. Ayo, Pak, mau bisa dimulai. Baik, terus sekarang bisa balik lagi ke sana, Pak. Ya. Baik, untuk pemeriksaan jalan biasanya, posturnya bagus, keseimbangannya juga bagus, terus gerakan ayunan tangannya juga bagus, terus untuk gerakan kakinya juga bagus, tidak terdapat adanya kekakuan. Kemudian Bapak yang kedua, Bapak bisa jalannya seperti ini, Pak. Jadi dari Bapak jalannya satu garis, jadi dari tumit ketemu dengan jempol ya, Pak. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Ya, bisa dimulai, Pak. Ya. Ya. Nah, baik, sekarang bisa berbalik lagi, Pak. Terus jalan seperti itu lagi juga nggak apa-apa. Nah, baik, untuk pemeriksaan berjalan tandemnya juga bagus, tidak terdapat adanya kekakuan, keseimbangannya juga bagus. Terus kemudian Bapak bisa jalan jinjit, Pak, sekarang. Ya. Jalan jinjit. Ya. Jalan ke sini bisa jinjit. Nah, baik. Untuk pemeriksaan jinjitnya bagus, jadi untuk sensitif plantar fleksinya juga baik. Terus Bapak bisa jalan ke sana, tapi berjalan dengan tumit, Pak, sekarang. Oh iya. Baik, untuk pemeriksaan berjalan dengan tumit juga bagus. Jadi untuk pemeriksaan sensitif dorsofleksinya juga baik. Terus kemudian Bapak bisa duduk di sini, Pak. Bisa duduk di sebelah sini. Terus kemudian Bapak posisikan tangannya pada bagian paha. Terus kemudian Bapak bisa beranjak dari posisi duduk, tapi tidak menggunakan bantuan tangan sama sekali ya, Pak. Ayo, Bapak bisa dimulai sekarang, Pak. Nah, baik. Nah, untuk pemeriksaan berjalan gaitnya sudah selesai ya, Pak. Bapak bisa duduk lagi, Pak, di sini. Baik, Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan terhadap sikap berdiri Bapak. Jadi yang pertama kita lakukan pemeriksaan Romberg ya, Bapak. Jadi Bapak bisa berdiri terlebih dahulu. Nah, untuk pemeriksaan Romberg ini, jadi posisi Bapak berdiri seperti biasa. Terus kemudian Bapak tutup matanya ya, Pak. Bapak tutup matanya. Terus kemudian ini saya nilai selama 20-30 detik ya, Bapak. Nah, jadi baik dari hasil pemeriksaan tes Romberg, pasien tidak terdapat adanya penyimpangan posisi, tidak terlihat adanya kayak perubahan derajat dari berdirinya, jadi pemeriksaan Rombergnya normal. Baik, Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan Romberg yang diperkuat, jadi Bapak bisa menempatkan posisi kaki Bapak di depan kaki lainnya, terus tangan Bapak bisa di depan dada, terus mata Bapak ditutup. Saya akan lakukan penilaian selama 30 detik. Pada orang normal biasanya orang dapat mempertahankan posisi ini selama 30 detik. Baik, Bapak udah normal ya, Pak? Iya. Terus kemudian Bapak bisa posisi kembali semula. Terus Bapak ini ada pemeriksaan selanjutnya namanya pronator drift test. Jadi Bapak bisa menjulurkan tangannya seperti ini. Nah, terus kemudian saya akan lihat posisi seperti ini selama 20 detik. Nah, kemudian Bapak tutup matanya ya, Bapak. Nah, selanjutnya saya akan Bapak selama dengan mata ditutup, saya akan memberikan penekanan pada salah satu lengan Bapak. Nanti saya akan melihat reaksi dari tangan ini ya, Pak. Ya. Nah, normal. Jadi dilihat dari pemeriksaan pronator drift test tidak ditemukan adanya fenomena rebound di mana orang tidak dapat mempertahankan posisi pada kecepatan yang cepat.
Nah, selanjutnya Bapak bisa duduk kembali, Pak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan si Bapak sudah selesai ya Pak? Iya. Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan pada refleks pada demensia. Jadi yang pertama di sini ada refleks glabella ya Bapak. Jadi nanti Ya. saya akan melakukan pengetukan pada bagian dahi Bapak. Jadi nanti saya akan lihat refleks kedipan matanya. Nah, baik, dari hasil pemeriksaan refleks glabellanya ini adalah negatif karena tidak terdapat adanya kedipan pada mata yang secara berulang-ulang terus-terusan. Nah, terus kemudian pemeriksaan kedua ada pemeriksaan palmomental, refleks palmomental. Nah, jadi saya akan melakukan penggoresan dari bagian proksimal ke distal. Dan saya akan melakukan pengamatan pada bagian musculus mentalis ipsilateral. Ya, baik. Jadi hasil pemeriksaan refleks palmomentalnya adalah negatif karena tidak terdapat adanya kontraksi pada mentalis ipsilateral. Baik, Bapak. Ini pemeriksaan semuanya setelah selesai saya lakukan. Jadi dari hasil keseluruhan pemeriksaan dari awal hingga akhir semuanya berjalan dengan normal, tidak menunjukkan adanya tanda-tanda dari penyakit pada Bapak yang berhubungan dengan saraf ya Bapak. Jadi saya harap Bapak dapat menjaga tetap pola makannya yang dijaga, olahraganya tetap dijaga, tidur yang cukup ya Bapak. Baik dokter. Baik ya Pak. Terima kasih Pak. Semoga Ya, makasih. Ya.